ada 2 desa, Tanjung Pasir, Tanjung Burung, Paku Haji, Kohot, Sukawali, dan Keramat. Kemudian Sukadiri, Karangserang, kemudian Kemiri, Karanganyar, Patra Manggala, Lontar, dan Ketapang, kemudian Mauk, Tanjung Anom, Margamulya, Mauk, kemudian Kronjo, Muncung, Kronjo, dan Pagedangan Ilir. Apakah yang ada SHGB dan SHM-nya itu hanya di Paku Haji, di Kohot saja, atau di 16 desa ini ada semua? Kami cek satu-satu. Tangerang. Ya, Tangerang ini. Kami cek satu-satu dari 16 desa ini. Mohon ditampilkan, Pak. Next. Ini desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, clean, tidak ada, belum ada. Sudah kami cek. Lanjut. Kemudian desa Tanjung Burung, Teluk Naga, clean, tidak ada. Sehingga berita-berita sosmed itu ada, nggak ada. Sudah saya cek. Lanjut. Kemudian desa Karangserang, ada 3 bidang. Ya kan? Tahun kapan? Tahun 2019 terbitnya. Desa Karangserang itu bentuknya ini. Sekarang diprotes warga karena itu laut dan sudah ditangani oleh Baris Krim setahun yang lalu di Karangserang. Lanjut. Sukawali clear, tidak ada. Yang hijau itu hutan mangrove. Sukawali. Lanjut. Keramat juga tidak ada. Lanjut. Tanjung Anom, Mauk, belum ada. Nggak tahu tidak ada, belum ada. Lanjut. Margamulya, Mauk, belum ada. Lanjut. Mauk Barat, nah ini yang nanti kawasan PSN itu, di sini belum ada. Yang ini kawasan PSN. Yang nanti ini karena ini hutan mangrove yang hijau semua itu. 1.500 hektar. Belum ada di sini, yang di laut. Tidak ada. Oh. Tidak ada atau belum ada, saya belum tahu, tapi sampai hari ini tidak ada. Oke. Ya kan ini. Lanjut. Kemudian desa Ketapang, Mauk juga tidak ada. Lanjut. Desa Lontar, Kemiri juga tidak ada. Lanjut. Patra Manggala, Kecamatan Kemiri juga tidak ada. Ini saya buka semua 16 desa supaya terang benderang Bapak-bapak sekalian, karena ini forum yang baik menurut saya untuk menyampaikan keterbukaan informasi publik. Lanjut. Supaya nggak jadi fitnah. Lanjut. Lanjut, Mas. Kronjo juga tidak ada. Lanjut. Pagedangan Ilir, Kecamatan Kronjo juga tidak ada. Lanjut, Mas. Nah, ini jadi kalau untuk Tangerang yang ada desa Karangserang 3 bidang, kemudian sama Kohot yang sudah kita batalkan sebagian, yang lain on proses tadi itu. Kemudian yang Sidoarjo. Sidoarjo itu tepatnya di kecamatan, di Kelurahan Segoro Tambak, Kecamatan Sedati. Ada 3 HGB, betul. Yang pertama atas nama PT Surya Inti Permata, luasnya 285 hektar. Kemudian yang kedua PT Semeru Cemerlang, luasnya 152. Kemudian 3 PT Surya Inti Permata, luasnya 219. Dalam bentuk hak guna bangunan kalau di total 656,8 hektar, lebih besar daripada Tangerang. Nah, di poin 1 dan 2 ini, yang nomor 1, 2, ini memang dulunya tambak, tahun 96. Kemudian peta sekarang jadi begini. Nah, ini yang poin 1 dan poin 2 akan kita hapus, akan kita
batalkan karena itu masuk kategori tanah musnah. Kalau toh tidak dibatalkan, tahun depan HGB-nya udah habis. Karena ini HGB diberikan bulan Februari tahun 1996. Pas 30 tahunnya itu tahun depan. Tapi kalau menggunakan ketentuan fakta materialnya, ini masuk kategori tanah musnah sudah bisa dibatalkan. Yang 1 dan 2, kalau yang 3 masih ada tanahnya. Memang dulu ini tambak, kalau yang ini. Lanjut. Nah, ini analisisnya. Bapak-bapak sekalian, saya sampaikan. Lanjut. Sekarang kita masuk yang Bekasi. Di Bekasi ada 2 kasus, bapak-bapak sekalian. Yang pertama adalah di Desa Segara Jaya. Yang nomor 2 di Desa Hurib Jaya. Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya. Ini murni ulah oknum tanda petik ATR BPN. Ya kan? Kami sampaikan. Ini kejadian tahun 2021 itu ada program PTSL. Semula yang menerima sertifikat adalah 89 sertifikat hak milik diterbitkan tahun 2021 kepada 67 orang berupa tanah darat perkampungan dengan luas total 11,263 hektar. Ini tahun 2021. Tiba-tiba bulan Juli tahun 2022 terdapat perubahan data pendaftaran tanah yang tidak melalui prosedur kegiatan pendaftaran tanah menjadi penerimanya 11 orang berupa perairan laut luas totalnya 72,571 hektar. Siapa yang terlibat? Ini sedang diinvestigasi oleh Irjen. Yang kasus ini. Ini petanya Pak, di sini Pak. Jadi dulunya sertifikat awalnya di darat tiba-tiba berubah. Pindah. Jadi saya katakan, saya akui ini ulah oknum internal ATR BPN setempat. Kami sedang usut. Lanjut. Nah kemudian yang kedua adalah Desa Hurib Jaya, Kecamatan Babelan. Ini di laut ada SHGB. Yang luasnya itu 509,795 hektar. Atas nama pertama PT CL, saya nggak mau sebut. Ini harusnya jangan disebut namanya CL. Inisial CL. Ya. 78 bidang, luasnya 90 hektar. Terbit tahun 2012, tahun 2015, 2016, 2017, dan tahun 2018. Kemudian PT MAN, yang jelas bukan Madrasah Aliyah Negeri. Ya kan? 268 bidang, luasnya 419,6 hektar, terbit tahun 2013, 2014, dan 2015. Lanjut. Setelah kita analisis, ya kan Pak, memang ini ada sebagian besar ada di luar garis pantai. Yang HGB yang ini, yang biru-biru itu, yang itu garis pantainya merah itu. Yang merah itu garis pantai. Nah problemnya Pak, kita tidak bisa serta-merta, belum bisa serta-merta membatalkan ini. Kenapa? Kami tidak bisa menggunakan asas contrario actus. Jadi pejabat yang menerbitkan sertifikat atau pejabat yang melakukan administrasi negara tidak bisa mencabut karena contrario actus kita dibatasi oleh PP 18 hanya usia 5 tahun. Kalau yang usianya di bawah 5 tahun kita bisa langsung, kayak kohot saya langsung bisa. Karena kami punya hak contrario actus. Karena usianya masih di bawah 5 tahun. Tapi yang ini usianya sudah di atas 10 tahun.
di atas 5 tahun. Terhadap case ini bagaimana proses pembatalannya, ini kami sedang melakukan minta fatwa kepada Mahkamah Agung mau konsultasi, apakah boleh BPN sebagai institusi yang menerbitkan sertifikat itu minta penetapan pengadilan, supaya pengadilan memerintahkan ini dibatalkan. Yang nomor 2, kalau tidak itu, kita akan masukkan ini menjadi kategori tanah musnah. Kalau ini masuk kategori tanah musnah, kami harus mampu membuktikan bahwa semua sertifikat yang terbit di luar garis pantai dulunya tanah. Sementara kami belum bisa membuktikan itu. Berarti dulu prosesnya benar, ini tambak, ya kan? Kemudian diterbitkan, kemudian musnah karena ada abrasi. Nah, kalau itu kita lakukan, kami harus menggunakan dalil fakta-fakta tentang bahwa di situ memang telah pernah terjadi abrasi. Dan yang bisa menunjukkan peta itu adalah otoritas lain, dalam hal ini adalah Badan Informasi Geospasial. Saya kira 3 isu ini, Pak, yang bisa kami sampaikan yang terima kasih atas waktunya, Pak Batra. Atas waktunya, ini tidak ada yang kami tutup-tutupin, teman-teman media. Kami komited dan insya Allah akan kami tuntaskan masalah ini seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya supaya masyarakat menjadi tenang dan tidak menjadi isu yang liar yang kemudian menimbulkan sakwa sangka dan menimbulkan fitnah yang berkepanjangan. Ini kami nggak menginginkan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita beri tepuk tangan kepada Pak Menteri. Saudara Menteri ATR BPN yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas paparan 9 program 100 hari kerja Saudara Menteri yang telah dipaparkan berdasarkan progres kinerja dan pencapaian-pencapaian yang dilakukan. Termasuk Pak Menteri hari ini juga memberikan klarifikasi yang sangat baik menurut pandangan saya kepada kita semua pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian ATR BPN, sekaligus sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Karena seluruh rapat di Komisi 2 DPR RI sekarang ditayangkan secara langsung dan direkam, serta menjadi konsumsi bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama rekan-rekan media. Saya mencatat sebelum nanti saya serahkan kepada anggota dan pimpinan yang lain, ada 3 hal penting yang mendapatkan atensi saya. Yang pertama, Pak Menteri memperkenalkan nomenklatur atau definisi common property dan private property. Sebagai dasar, kenapa kok, pertanyaan orang umum ini, kok di lautan bisa ada SHGB, SHM? Kedua istilah ini saya kira membantu kita untuk menelusuri sejumlah norma dalam peraturan perundang-undangan. Kenapa private property itu bisa mendapatkan SHGB dan SHM? Ini penting agar kemudian pandangan publik secara umum itu bisa diselaraskan dengan pandangan normatif, pemberian hak, atau kemudian kita melakukan revisi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan. Pak Menteri telah membatalkan 50 bidang sertifikat tanah yang saya kira beliau umumkan sendiri pada hari Jumat yang lalu di hadapan publik. Saya kenapa ingat betul, karena hari Jumat itu Pak Menteri pakai baju biru dongker, pakai kacamata hitam. Saya langsung, wah memang sohib saya ini Menteri ATR BPN. Dan setelah itu persis kayak saya, khutbah di masjid terdekat. Jadi saya ingat betul dan saya mengapresiasi, karena sore sampai malam saya diwawancarai oleh media, saya bilang saya mengapresiasi itu. Kendati demikian, kita tentu juga berharap bidang-bidang tanah ke-263 itu nanti bisa disampaikan secara terbuka dan transparan kepada publik. Sertifikatnya nomor berapa, tahun berapa terbitnya,
dan kemudian tadi luas bidang tanah dan seterusnya telah disampaikan. Jika memang ada terdapat indikasi pelanggaran pidana, saya mendapatkan informasi dari Kejaksaan Agung, proses penyelidikan juga sedang berjalan kepada jajaran ATR BPN, penyelidikan bukan penyidikan, untuk kita mengetahui dan membuka ini secara terang benderang. Siapa pelakunya, siapa yang memerintahkan, siapa yang turut serta, dan seterusnya. Agar kita semua yang sekarang duduk di ruangan ini, baik dari Kementerian ATR BPN maupun pimpinan dan anggota Komisi 2, tidak menjadi tukang cuci piring atas penerbitan yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Tapi baru menyeruak sekarang. Karena itu saya mengapresiasi ini. Termasuk beberapa sertifikat yang diterbitkan tahun 2024, tadi Pak Menteri cerita, itu sebetulnya adalah perpanjangan dari GIRIK, kemudian beralih, dan kemudian baru keluar pada tahun 2024. Kita mendapatkan data juga beberapa sertifikat itu. Yang kedua, terkait dengan program utama Pak Menteri untuk menata, memanage, memperbaiki, bahkan saya kira kita ingin menyelesaikan persoalan penerbitan hak guna usaha di Indonesia ini dalam dua hal. Satu HGU secara umum, yang kedua HGU sawit yang tadi Pak Menteri katakan. HGU secara umum kita tahu kalau penerbitan baru maksimal 35 tahun, perpanjangan maksimal 25 tahun, kalau kemudian pembaharuan 35 tahun. Prakteknya selama ini kalau baru itu nggak dikasih atau tidak diberikan kewajiban untuk adanya plasma. Kerap kali dalam perpanjangan juga nggak dikasih plasma. 60 tahun orang ini nggak pakai plasma. Perusahaan-perusahaan ini di Republik ini. Lalu begitu pembaharuan, sekarang Pak Menteri punya kebijakan untuk melangkah ke 35 tahun berikutnya, berarti 60 ditambah 35, 95 tahun. Nanti kewajiban plasmanya 30%. Sementara nanti yang baru di zaman Pak Menteri ini udah kita wajibin plasma 20%. Saya kira ada ketidakadilan ini Pak Menteri. Coba kita cari formula agar kita punya legacy bersama untuk bangsa ini. Sesuai dengan visi dan arahan Presiden Prabowo. Penegakan hukum pertanahan tata ruang pada satu pihak, peningkatan pendapatan negara pada pihak yang lain. Saya kira kalau udah 60 tahun, nggak ada plasmanya, coba kita bikin formula, kira-kira kalaupun harus bayar denda, berapa dendanya? Agar negara juga mendapatkan pemasukan, selain kewajiban kita untuk memplasmakan 30%. Saya menyambut baik implementasi plasma yang tidak sekedar plasma, tetapi harus kemudian menerapkan beberapa prinsip-prinsip yang tadi Pak Menteri sampaikan, agar masyarakat sekitar itu betul-betul menjadi mata rantai pasok bagi kegiatan bisnis di sekitar pemegang HGU. Khusus HGU sawit, yang tadi Pak Menteri sampaikan kepada kita, itu adalah perusahaan-perusahaan sawit yang telah memiliki izin usaha perkebunan atau IUP kelapa sawit. Jumlah totalnya 537, ini di halaman 9 paparan beliau tadi. Atau ekuivalen dengan 2,5 juta hektar lahan sawit di Indonesia. Kita tahu persoalan ini setidaknya ada 3 klaster. Satu yang Pak Menteri sampaikan, punya IUP belum ber-HGU. Itu jumlahnya 2,5 juta. Tapi juga ada yang belum punya IUP apalagi HGU. Ini tolong datanya disampaikan ke Komisi 2. Yang ketiga, ini bukan kewenangan kita. Itu ada di Komisi 4. Yang nanam sawit di kawasan hutan. Pasti nggak ada IUP-nya. Karena kalau kepala daerah menerbitkan IUP di kawasan hutan dan dengan sengaja melakukan ini pidana. Nah, maka dari itu kita apresiasi data 2,5 juta hektar yang ada di BPN yang di cross check dengan penerbitan IUP oleh para kepala daerah. Tetapi kemudian kita juga tanya, kebun-kebun sawit yang belum ada IUP apalagi HGU-nya itu berapa? Karena kalau kita cek ke beberapa daerah jumlahnya cukup
bombastis. Terakhir Pak Menteri, ada 194 perusahaan ekuivalen dengan 1,081 juta hektar lahan sawit yang sudah ada IUP-nya tapi nggak mengajukan hak atas tanah, yang itu sekarang ditangani oleh Satgas Kelapa Sawit yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan dan Jaksa Agung. Saya kira untuk mengambil langkah-langkah ini Pak Menteri, jika diperlukan revisi terhadap sejumlah undang-undang akan jauh lebih baik. Karena khawatir di rezim ini aman, tapi kemudian nanti akan dikuak kembali karena kita belum memiliki landasan yuridis yang kuat. Saya kira ini pola kemitraan kita kan demikian ya Pak Menteri. Tetapi proses pemberian HAT terhadap 150 perusahaan sawit yang ekuivalen dengan 1,144 juta hektar yang sudah ngajuin kepada Kementerian ATR BPN, ini kasih tahu ke kita prosesnya Pak Menteri. Saya keliling ke 5 provinsi di Indonesia, agendanya bukan agenda khusus ini Pak Menteri, terkait dengan ATR BPN. Kadang agenda organisasi, agenda keumatan. Saya tanya, ketemu dengan berbagai stakeholder, saya tanya, berdasarkan surat edaran Menteri ATR BPN periode sebelumnya, dikasih deadline waktu tanggal berapa? 3 atau 4? 3 Desember 2024. Udah ngajuin belum? Sudah. Tapi sampai sekarang Pak prosesnya masih stuck. Saya memahami Pak Menteri mungkin harus hati-hati. Saya memahami sebagai adiknya Pak Menteri saya paham. Tapi kasih tahu kepada kita Pak Menteri, sampai kapan stucknya ini? Di hold-nya sampai kapan? Agar kemudian 150 perusahaan yang dalam tanda kutip sudah mau bertaubat ini Pak Menteri, kita kasih sertifikat taubatan nasuha dalam bentuk HGU. Yang 194 yang tidak taubat dan belum dapat hidayah ini Pak Menteri, ya biar kita kasih sanksi. Kan kira-kira begitu. Itu pembuka dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada anggota. Yang pertama dari fraksi PDI Perjuangan. Kapoksi, Pak Deddy Sitorus, silahkan. Makasih pimpinan. Tadi pantas kita semua bertepuk tangan untuk Pak Nusron. Kalau Pak Ketua nggak ajak tepuk tangan, saya akan ajak tepuk tangan buat Pak Nusron. Tapi nggak apa-apa sekali lagi untuk Pak Nusron. Kenapa saya kira harus tepuk tangan? Ini mencontohkan bagaimana seorang anggota DPR yang sudah karatan dalam hitungan 100 hari benar-benar jadi menteri. Menteri beneran. Karena banyak juga menteri yang masih sampai sekarang. Lihat sekali bahwa Pak Nusron menguasai dengan sangat baik semua isu-isu yang dipaparkan kepada kita, daging semua. Bahkan ketika menyembunyikan sesuatu pun datar, sehingga seolah-olah kita nggak sadar gitu. Untuk itu, saya terima kasih Pak Nusron, banyak hal yang sudah disampaikan. Nah, pertama saya ingin tanya terkait anggaran. Di sini kan tentu anggaran itu kan kemudian ada output atau outcome. Saya tidak akan mengatakan pemotongan efisiensi anggaran itu sebagai efisiensi karena sampai 41% hampir 42,76 kalau nggak salah itu sudah pemangkasan anggaran. Pertanyaan saya, apakah juga mengubah rencana kerja dari ATR BPN atau masih tetap yang kemarin? Itu real supaya kita nanti dalam evaluasi tidak menyalahkan Pak Menteri. Ngajukan mobil speknya ya dengan CC 3.300. Lalu nanti kita audit, kita laporkan dengan CC 1.500, kan nggak fair. Ya, jadi saya ingin tahu konsekuensi dari pemangkasan anggaran itu ya terhadap capaian-capaian yang diusulkan berdasarkan rencana 2025 yang disusun tahun 2024. Itu yang pertama. Dan sini saya juga mau sampaikan bahwa jangan lupa bahwa APBN kita itu juga mendorong sektor real. Sehingga harus juga diperhatikan pengaruhnya terhadap ekonomi real. Yang kedua Pak Nusron, saya menangkap semangatnya tadi secara substansial, bicara tentang keadilan pertanahan, juga kepastian hukum, dan soal sosiologis ketika bicara tentang
katakanlah hak apa yang sudah terbitkan ini hak ulayat, tanah ulayat. Cuma yang menjadi pertanyaan saya, kenapa hanya Kalimantan Barat nih? Apakah ini ada proses di mana pemerintah daerah atau provinsi terlibat sehingga kemudian mereka lebih dulu? Karena saya kira problem di Kalimantan Selatan, Tengah, Timur, dan Utara juga banyak sekali terkait tanah ulayat. Apakah tidak ada usulan dari sana, Pak Menteri? Ya, ini kan perlu menjadi perhatian kita. Soal tanah ulayat ini, karena kita semua tentu paham bahwa persoalan tanah konflik agraria adalah bom waktu bagi negara ini. Ketika populasi terus bertambah, tanah semakin sedikit, ya, perubahan terjadi dalam dunia industri dan sebagainya, orang untuk makan perlu tanah. Itu harus kita ingat. Jadi ini adalah sumbu ledak yang kita nggak tahu kapan akan meledak di negara ini. Sehingga perlu hati-hati dalam soal keadilan agraria. Kemudian Pak Menteri, saya juga sangat tertarik dengan plasma dan inti. Di dapil saya Pak Menteri, tidak ada plasma yang beruntung Pak. Setiap tahun per keluarga rata-rata hanya menerima 100-200 ribu per bulan Pak, untuk 2 hektar tanah plasmanya. Saya mohon semua di Kalimantan Utara diaudit Pak. Karena selalu alasannya rugi, perusahaan rugi, masyarakat masih punya utang. Sampai kapan mereka harus menderita? Mending kembalikan 2 hektar itu mereka kelola sendiri. Kenapa jadi rakyat yang berutang di bank untuk plasma? Padahal tanah ulayat, tanah milik sendiri. Ini saya kira Pak Nusron, saya sangat butuh perhatian khusus dari Kementerian Agraria. Di Kalimantan Utara ini Pak, ada satu kabupaten Malinau lebih luas dari Jawa Barat Pak. Penduduknya hanya 85.000 kurang. Tanahnya terdiri dari mungkin 70% hutan, 29%-nya konsesi, tambang dan segala macam, cuma mungkin di bawah 5% yang diduduki masyarakat. Padahal di sana, di Kalimantan Utara ini, ada PSN yang besar sekali Pak, yang pasti orang kampung, masyarakat adat nggak akan bisa berpartisipasi kecuali menjadi security atau cleaning service Pak. Saya mohon ada keadilan untuk rakyat di sana. Dan saya lapor juga Pak Menteri, sahabat saya ini, belum ada kantor wilayah Pak di Kalimantan Utara Pak. Padahal Papua itu saya lihat ada beberapa sudah, padahal lebih dulu Kalimantan Utara dimekarkan tapi nggak ada kantor BPN wilayahnya. Jadi kalau ada pembagian sertifikat, itu mungkin 80% diambil sama Kaltim Pak. Kaltaranya nggak kebagian. Ya, itu problem. Lalu kemudian ini terkait, tadi Bapak menyinggung, ada kerjasama sekarang tambahan Kementerian Transmigrasi Pak. Mohon perhatiannya Pak untuk Kalimantan Utara, ya, supaya kalau ada di sana program transmigrasi mohon disampaikan, bukan kewenangan Pak Nusron. Saya berharap itu 60-40 Pak. Ya, either masyarakat setempat 60, 40-nya masyarakat transmigrasi. Jangan sampai ada ketidakadilan yang nanti tahun-tahun mendatang bisa memicu konflik. Ini harus kita perhatikan. Yang ke-6 terkait Satgas Kelapa Sawit Pak. Pertanyaan cepat Pak Nusron, apakah di dalamnya ada Kementerian Keuangan Pak? Ada, baik. Ini terkait juga Pak, karena menurut saya, ini kalau nggak ada cerita penegakan hukum, Pak, persoalan kayak gini akan terjadi terus. Saya mohon diaudit, Pak, dan negara menghitung. Apakah sudah bayar pajak dengan benar juga ini? Jangan cuma haknya untuk mendapatkan sertifikat, kewajibannya pada negara bagaimana selama ini? Termasuk saya mohon, Pak, semua HGU, kelapa sawit, HTI, dan sebagainya, apakah sudah dipetakan dengan benar? Sehingga kita bisa menghitung. Apakah betul misalnya HGU diberikan 30.000 hektar, dia tidak menguasai 35.000 hektar. Sehingga 5.000 hektar itu selama ini tidak membayar pajak kepada negara. Ini kan sedang dibutuhkan negara, Pak.
Itu salah satu cara untuk menambah pendapatan negara dari orang kaya, gitu, yang menipu terutama. Lalu kemudian soal tentu ini, soal tadi disampaikan Pak Nusron yang lagi rame ini soal pagar laut. Tadi mau saya tanya, ternyata semua yang sedang diributkan ini tidak satu pun di kawasan PSN ya Pak Nusron. Dan kemudian tentu menjadi pertanyaan, apakah ini bagian dari siapa? Apakah mafia tanah itu sendiri? Terlepas dari PSN atau tidak? Mungkin Pak Nusron tidak perlu sampai ke sana, tapi saya mau mempertanyakan Pak Nusron. Di sini kan disebut ada pembatalan hak HGB dan hak milik, tapi tidak disebutkan luasnya berapa Pak Nusron. Hanya disebutkan ada 50 total bidang. Tapi berapa luas itu Pak Menteri? Ya, kita pengen tahu itu berapa luas. Kemudian, dulu pertemuan pertama kita Pak Menteri, saya mengatakan bahwa tidak akan ada mungkin mafia tanah, tidak akan ada konflik kalau tidak ada keterlibatan insan BPN. Dan hari ini kan itu terbukti. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, ini kenapa sanksi berat? Apakah ini persoalan administrasi atau persoalan? Ya paling sanksi berat, di kantong gua udah 30 miliar. Kalau gua makan gaji berapa tahun sampai pensiun nggak dapat 30 miliar. Begitu-gitu aja kita Pak. Saya kira tidak cukup hanya sanksi berat, harus proses hukum, karena ini kejahatan, bukan malpraktek yang hanya berkonsekuensi sanksi. Ini saya kira perlu menjadi perhatian Pak, ya, termasuk yang di Surabaya dan sebagainya itu, termasuk yang Bekasi tadi, kalau nggak bisa dibatalin Pak, itu yang menerbitkan sertifikatnya, proses hukum dulu Pak. Sehingga bisa dibatalkan bahwa itu produk cacat hukum. Jangan nunggu fatwa dari kejaksaan, Pak. Duit mereka lebih banyak, Pak. Saya minta, mohon, ya udah proses hukum, Pak. Sehingga bisa dibatalkan itu. Karena soal ruang abu-abu aturan kita ini, Pak, sangat mudah dimanipulasi, Pak. Semua ada bohirnya, mau bikin PP, mau bikin perpres, mau bikin apa. Semua bisa-bisa aja. Jadi saya sangat berharap penegakan hukum di sini Pak, supaya ada efek jerah Pak Nusron. Supaya Bapak bisa memulai, ya, memimpin ATR BPN ini dengan legacy Pak, pembersihan di dalam Pak. Narasi penegakan hukum itu harus sangat kuat, sehingga semua yang ada di layar ini sekarang, semua punya rasa takut Pak. Tinggal minta sama negara, kalau perlu nanti gaji dan apa namanya insentifnya setara dengan Kementerian Keuangan. Kenapa tidak? Di luar itu jangan coba-coba gitu loh Pak. Karena tanah adalah kehidupan. Kalau dimain-mainin Pak, orang siap mati Pak. Apa belum banyak bukti konflik tanah nyawa meregang? Masa kita harus hadapkan polisi sama rakyat terus hanya gara-gara soal pertanahan? Di baliknya ada orang-orang serakah. Narasi sebagai individu yang berhasil melakukan reformasi terhadap ATR BPN, Pak. Selama ini kita menganggap semuanya adalah sarang mafia, Pak. Mohon maaf saya, banyak sekali orang baik di BPN Agraria, Pak. Tapi kita lihat kejadian-kejadian bertahun-tahun ini kan nggak beda dari satu menteri ke menteri lain. Kemarin soal pagar laut itu yang bikin heboh apa? Akrobat-akrobat komunikasi, Pak. Ada yang ngaku bekas tambak, bekas abrasi. Ada yang tiba-tiba dicabut, ada yang nggak setuju dicabut. Ada yang ngaku ini, ngaku itu, akrobat, Pak. Itu yang membuat heboh ya mereka-mereka, bukan rakyat. Jadi dalam soal pagar laut ini pun, Pak, ya kami berharap penegakan hukum. Ini jangan hanya orang agrarianya yang kena, Pak. Yang bikin sertifikatnya kok lolos.
bersama-sama melakukan kejahatan kok. Mana mereka-mereka itu? Jangan kesalahan ini ditimpakan hanya kepada BPN Agraria, ATR Pak Nusron. Tadi saya singkat mendengar sudah setahun itu dikerjakan oleh Bareskrim. Lah, urusan kayak begini 1 tahun Bareskrim nggak kelar. Kan gila itu. Apa kita harus ganti Bareskrimnya? Kan ini persoalan kalau begini. Inilah realita pahit di lapangan, Pak. Semua bisa dibengkok-bengkokin. Hanya rakyat yang nggak mampu, Pak. Mereka hanya mampu diseret, dipukul ketika tanahnya mau diambil. Kalau bukan kita, lalu siapa yang bela mereka? Saya kira harus kuat, Pak Nusron, narasi penegakan hukum dalam urusan-urusan ini. Terima kasih, Pak Nusron. Mohon maaf kalau kurang berkenan semua. Terima kasih. Terima kasih, Bang Dedi Yefri Sitorus dari fraksi PDI Perjuangan. Saya mau nanya Pak Menteri, di struktur Kementerian ATR BPN ini gakumnya itu masuk di mana ya? Sebelum ke yang lain. Gakum internal atau gakum? Nggak ada ya, kita nggak dikasih kewenangan ya? Kalau gakum luar nggak ada, Pak. Ya. Itu salah satu tugas kita ke depan tuh Pak. Jadi kalau kita sepakat nanti kita revisi Undang-Undang Pertanahan, saya kira kita kasih biar Pak Nusron bukan hanya pakai bintang dan pakai baret serta ada tongkat komando, tapi memang betul-betul sebagai the commanders of law-nya tanah di Republik Indonesia. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan fraksi Partai Golkar. Pak Tovan. Pak Tovan dulu, oke. Silakan Pak. Izin Pak Ketua dan segenap pimpinan yang saya hormati, sahabat-sahabat saya anggota Komisi 2 yang saya banggakan, dan tentunya kepada Bapak Menteri, ATR BPN, Wamen, dan jajarannya. Saya langsung saja Pak. Kalau melihat dan mencermati agenda kita pada hari ini, ada 3, yaitu target dan capaian tahun anggaran 2024, yang kedua paku anggaran tahun anggaran 2025, dan yang ketiga capaian 100 hari kerja dari Pak Menteri. Saya tertarik dengan agenda ketiga ini. Agenda ketiga ini Pak Menteri perlu diseriusi. Saya apresiasi sikap Pak Menteri mengambil tindakan konkret membatalkan beberapa alas hak, 50 alas hak kalau tidak salah. Tapi menurut saya Pak Menteri persoalan tidak selesai sampai di situ. Justru melahirkan tanda tanya besar, walaupun Pak Menteri tadi sudah menjelaskan depan forum ini, baru 50 dulunya batalkan. Tapi masyarakat di luar sana bertanya-tanya Pak Menteri. Kalau kita berbicara pagar laut, dari awal dengan pemberitaan ini saya sebenarnya Pak Menteri tidak pernah tertarik dengan istilah pagar laut. Kita keluarkan kalimat pagar laut karena pandangan kasat mata ada pagar bambu di laut. Tapi coba kita perhatikan Pak Menteri, antara pagar bambu dengan pagar bambu itu jaraknya kurang lebih 3-4 meter untuk akses mobil. Dan antara pagar bambu yang satu dengan bambu yang lainnya, kalau saya lihat di video itu ada terpal. Berarti di situ sudah ada perencanaan, sudah ada niat, sudah ada mens rea. Ditimbun terlebih dahulu, kesannya pagar, pembatas, tapi pada akhirnya secara sporadis menimbun ke dalam. Nah, olehnya itu Pak Menteri, saya punya pandangan, saya mengapresiasi abang saya, karena saya ini junior dari Pak Menteri, Pak Dedi Sitorus, bahwa untuk persoalan, saya pinjam istilah pagar laut, kita tidak boleh setengah-setengah. Harus serius. Kita semua mencermati, memahami, dan menghayati ketegasan dari Bapak Prabowo. Ini bukan retorika dari seorang presiden. Dia dengan lantang mensupport para aparatnya. Berantas itu puli. Mafia tanah. Nah, dengan jiwa patriotisme dan nasionalisme dari seorang presiden,
Tentu Pak Menteri sebagai pembantu Presiden harus cepat menerjemahkan dengan baik. Saya yakin sekali Bapak Presiden menunggu hasil ending akhirnya ini masalah. Apa sih sebenarnya? Karena masalah yang paling besar dan serius adalah siapa yang membacking, siapa yang membacking para pelaku-pelaku ini. Pelaku-pelaku ini kita anggap sebagai dader. Ya, jajarannya Bapak. Tapi intelektual dadernya, siapa yang menggerakkan? Aturan kan sangat jelas, Pak Menteri. Proses penerbitan hak atas sebuah hak tanah, itu ada tahapan-tahapan. Ada tahapan paling mendasar, tahapan keempat kalau tidak salah, yaitu jajaran BPN, aparatur, Badan Pertanahan turun melihat lokasi yang dimohonkan sertifikat. Nah, mestinya di situ sudah ada hal yang aneh. Loh, yang Anda mohonkan ini kan laut. Walaupun Pak Menteri tadi menjelaskan bahwa bukan harga mati laut itu tidak bisa disertifikat dari segi fungsi-fungsinya. Tapi jika dikaitkan dengan saya mencermati, mengikuti, dengar pendapat di Komisi 4, Komisi 4 lebih fokus ke KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, dari pembahasan itu saya berkesimpulan, otoritas dan tidak boleh diganggu gugat kalau berbicara kelautan adalah KKP. Nah, sedangkan aturan kalau kita baca, tidak usah saya bacakan Pak Menteri, kita pahami semua. Proses penerbitan alas hak itu, kalau itu dimensinya dari laut, seperti Pak Menteri jelaskan tadi, harus ada izin terlebih dahulu dari KKP. Nah, dengan demikian Pak Menteri, saya sangat mengharap sebagai junior dari Pak Menteri ini, jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Momen yang paling berharga ini, kita didukung oleh Bapak Presiden, babat habis rangkaian perbuatan ini. Karena kita berbicara prinsip-prinsip dan asas hukum, ada yang namanya forgetting handling. Forgetting handling itu tidak mutlak orang nyuri sepeda, Pak. Mungkin hari ini pedalnya, sadelnya, minggu depan bannya, berikutnya rantainya, utuh menjadi sepeda. Nah, seperti juga sekarang ini, Pak. Kita menghadapi situasi kasus pagar laut dan tanda kutip, itu baru kita melihat asapnya, Pak Menteri. Mohon maaf. Kita cari apinya, mana apinya ini? Jadi, pertemuan pertama kita, Pak Menteri, mungkin Bapak masih ingat. Saya mengapresiasi Pak Menteri itu, saya sampaikan Pak Ketua bahwa insya Allah Pak Menteri kita ini akan pakai manajemen tawadhu. Tapi kelihatannya tidak cukup. Kelihatannya harus bergeser posisi. Saya memakai istilah manajemen tawadhu karena saya melihat sosok Bapak itu bisa menjadi suri toladan. Uswatun hasanah. Tapi dengan adanya kacau balau begini, Pak, jangan-jangan, ya jangan juga terlalu percaya jajarannya Bapak. Karena Bapak menghadapi piring yang sudah kotor. Tapi kesempatan ini, Pak, sebagai anak bangsa, kita mensupport Bapak Presiden kita. Mungkin ini hal kecil dari begitu banyak rangkaian-rangkaian hal-hal di Republik ini, bukan hanya masalah pertanahan, tapi mungkin masalah lain, tapi Bapaklah bisa menjadi pahlawan untuk menuntaskan masalah ini. Kesimpulannya, Pak Menteri, izinkan saya, kita tidak boleh tinggal diam, Pak. Rumit ini masalah, Pak. Bukan jajarannya Bapak yang terlibat saya. Ya jajaran desa, kelurahan, kecamatan, semua kan harus terlibat, Pak. Ada tim-tim untuk itu. Dan yang paling-paling terakhir, saya melalui Pak Ketua, saya ada pemikiran, Pak. Karena kompleksitas permasalahan di ATR BPN cukup rumit, bagaimana agar supaya kemitraan kita ini dioptimalisasikan dari semua anggota komisi yang ada, turut ke bawah, ke lapangan. Dibuatkan agenda-agenda supaya kita bisa mengetahui progresnya. Setidak-tidaknya sebelum terjadi ini kita sudah bisa mengetahui, mau ada PIK 2 di Makassar, mau ada PIK ketiga di Sumatera. Ini setidak-tidaknya seperti itulah. Dan yang paling penting adalah ada edukasi dan transformasi dari Komisi 2 dan bermitra dengan BPN untuk
ke tengah-tengah masyarakat. Menyampaikan ke masyarakat, tolong menjadi polisi untuk diri Anda sendiri. Tolong menjadi polisi terkait dengan tanah-tanah yang ada ya. Cepat berikan informasi kepada kami. Oh maaf Pak Menteri, kalau ada yang berlebihan, saya salah, saya sebagai junior masih harus belajar banyak, dan kepada pimpinan mudah-mudahan bisa diterjemahkan dengan baik. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufan Pawe, Pak, Ketua DPD 1 Golkar Sulawesi Selatan. Ya, yang selalu bilang junior Pak Menteri. Wali Kota Parepare, Pak. Wali Kota Parepare, yang sekarang cuma penggantinya. Selanjutnya saya persilakan dari fraksi Partai Gerindra. Baik, Kang Ergun, silakan. terima kasih Ketua. Ketua, pimpinan, Bapak Ibu, kawan-kawan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajaran, terima kasih atas penjelasannya. Menarik apa yang disampaikan Pak Menteri, kalau kita melihat agenda hari ini adalah berbicara tentang evaluasi kinerja 2024 dan rencana kerja di 2025. Ada beberapa poin yang mungkin saya coba soroti Pak Menteri. Yang pertama terkait masalah progres pendaftaran tanah. Yang kedua terkait masalah reforma agraria. Yang ketiga terkait masalah anggaran. Dan yang keempat terkait masalah penanganan sengketa. Kalau kita melihat datanya Pak Menteri, jumlah bidang tanah di Indonesia ini kurang lebih ada 126 juta bidang, di mana menurut catatan kami hingga November 2024, total bidang tanah yang terdaftar itu baru 119 juta, alias kurang lebih 95%-nya, dan di antara yang 95% ini yang bersertifikat baru 94 juta, ekuivalen di angka 75% ya Pak Menteri. Dari data ini kami masih melihat banyak tanah yang belum bersertifikat tentunya. Namun di sisi lain kami melihat program PTSL yang dengan kata lain program pendaftaran tanah sistematis lengkap dari tahun ke tahun ini kok semakin menurun Pak Menteri. Kalau kita melihat data pada tahun 2021 itu terrealisasi 9,3 juta. Di 2022 turun menjadi 5,8 juta, di 2023 turun menjadi 4 juta, dan di 2024 turun menjadi 3,7 juta bidang Pak Menteri. Tentunya kami melihat mungkin ini banyak kendala di dalamnya, dan kami ingin tahu juga Pak Menteri, kalau memang terjadi banyak kendala di dalamnya, bagaimana strategi dari Kementerian ATR BPN itu sendiri untuk mengakselerasi ini Pak Menteri. Dan tentunya kami berharap target dan sasaran PTSL ini untuk masing-masing provinsi, kabupaten ataupun kota dapat disampaikan kepada kami, sehingga kami dari Komisi 2 dapat mengawasi ataupun mendorong realisasi PTSL ini secara lebih optimal Pak Menteri. Karena kami ketahui Pak Menteri, kalau kita melihat di 2021 realisasi anggaran kementerian ini di 7,7 triliun, itu mampu menghasilkan sertifikat PTSL 9,3 juta bidang. Di 2024 realisasi anggarannya naik menjadi 7,8 triliun, tetapi menghasilkan PTSL-nya hanya 3,7 juta, begitu loh Pak Menteri. Dan ini tentunya menjadi sebuah catatan. Hal berikut terkait masalah reforma agraria, Pak Menteri. Kami juga ingin mendorong realisasi reforma agraria agar bisa direalisasikan, khususnya untuk redistribusi tanah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagai diketahui, reforma agraria ini tentunya diselenggarakan melalui penataan aset dan penataan akses, Pak Menteri, di mana penataan aset tanah dilaksanakan melalui dua kegiatan. Yang pertama realisasi atau legalisasi aset, dan yang kedua redistribusi tanah itu sendiri. Kami melihat redistribusi tanah kepada rakyat ini masih perlu diakselerasi Pak Menteri, karena kalau dari data realisasi distribusi itu baru mencapai 1,8 juta hektar, di mana data ini terdiri dari ex-HGU yang terlantar, terus yang kedua dari masalah pelepasan kawasan hutan untuk torak. Kami kira angka ini masih sangat rendah Pak Menteri, sehingga perlu ditingkatkan ya tentunya ya, agar dapat memberikan dampak yang lebih besar
terutama untuk rakyat di sekitar hutan. Pak Menteri, terkait masalah anggaran, kami mengapresiasi realisasi anggaran dari Kementerian ATR BPN yang mencapai 7,8 miliar atau 7,8 triliun, 7.861 miliar atau 7,8 triliun atau kurang lebih 99,04% dari total anggaran yang non-blokir 7,9 triliun. Tentunya realisasi ini memang agak sedikit di bawah. Di sini juga kami mengapresiasi realisasi kementerian yang telah melaksanakan rekomendasi pada Raker Oktober di 2024 lalu untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran di 2024 dalam program pendaftaran tanah ulayat, redistribusi lahan ex-HGU dan tanah terlantar, penanganan sengketa perkara dan konflik serta kejahatan pertanahan termasuk praktek mafia tanah. Kami melihat ada beberapa program yang realisasinya melebihi target Pak Menteri, di mana kita melihat dokumen persetujuan RDTR untuk kabupaten kota lebih dari 100%, peta bidang tanah PTSL juga lebih dari 100%, serta rekomendasi pendayagunaan tanah terlantar juga lebih dari 100%. Kami menganggap output yang melebihi target ini merupakan prestasi yang luar biasa, karena dengan anggaran terbatas Pak Menteri, namun bisa melakukan optimalisasi anggaran dan menghasilkan output yang melebihi target. Untuk itu, terkait dengan penambahan anggaran pada tahun 2025 yang sebesar 490 miliar yang akan digunakan untuk kegiatan antara lain PTSL terintegrasi, penilaian tanah, tanah komunal atau tanah ulayat, kami mendorong kepada Kementerian ATR BPN, kepada Pak Menteri khususnya, untuk dilakukan penghitungan ulang Pak Menteri. Penghitungan ulang, apakah memungkinkan untuk dilakukan optimalisasi untuk anggaran ini, begitu Pak Menteri. Karena dengan anggaran yang terbatas pun Pak Menteri sanggup mencapai lebih dari 100%, begitu Pak Menteri. Yang berikut terkait masalah penanganan sengketa nih Pak Menteri. Kami mengapresiasi Kementerian ATR BPN yang mampu menyelesaikan sengketa perkara konflik. Kalau kami melihat dari 2.179 perkara yang terjadi di tahun 2024, itu mampu diselesaikan malah lebih dari 3.000 perkara Pak Menteri. Berarti ini kan kurang lebih nyampe 140%-an begitu Pak Menteri. Tentunya kami melihat kinerja ATR BPN yang luar biasa ini, kami berharap perkara pertanahan di Indonesia ini dapat diselesaikan secara berkeadilan. Tapi di satu sisi ada hal menarik Pak Menteri. Hal menarik, kami tentunya menitipkan satu kasus terkait masalah konflik pertanahan yang terjadi di Kabupaten Sukabumi Pak Menteri. Di mana ada konflik pertanahan antara masyarakat dengan TNI Angkatan Udara, di ujung genteng lokasinya Pak Menteri. Itu luasnya kurang lebih 85 hektar. Dan ini merugikan tidak kurang dari 592 kepala keluarga yang sudah mendiami tanah tersebut sejak tahun 1945 Pak Menteri. Jadi udah 80 tahun yang lalu menghuni di sana. Bahkan sudah 27 tahunan yang lalu, tahun 98, telah memperoleh sertifikat dari BPN. Sejak 27 tahun yang lalu. Namun sampai hari ini terjadi sengketa. Saya kemarin coba komunikasikan dengan Kementerian Keuangan, jaga-jaga ini masuk ke dalam DJKN, Dirjen Kekayaan Negara. Jadi kita pengen tahu ini tanah punya siapa sebetulnya begitu Pak Menteri. Sampai hari ini masih ngegantung. Dan permasalahan ini muncul sudah bertahun-tahun begitu Pak Menteri. Harapan saya di bawah kepemimpinan Pak Menteri ini bisa menjadi sebuah perhatian begitu Pak Menteri. Hal berikut Pak Menteri yang disampaikan. Tadi Pak Menteri menyampaikan terkait masalah permasalahan yang terjadi yang mencuat saat ini dan ada beberapa sanksi berat yang Pak Menteri sampaikan khususnya kepada 8 orang. Di mana di sini salah satunya adalah Kepala Kantor Pertanahan, Pak Menteri.
mohon jangan sampai apa yang sudah Pak Menteri lakukan, Pak Menteri kerjakan, ini berbicara Kepala Kantor Pertanahan Pak Menteri, tolong dicek kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari Kepala Kantor Pertanahan ini. Karena setahu saya Kepala Kantor Pertanahan di Kabupaten ini eselon 2 Pak Menteri. Mungkin eselon 3 malahan. Apakah mampu Pak Menteri mengambil kebijakan seperti ini? Begitu. Mungkin juga ini kelakuan dari Kanwil ya Pak Menteri. Mereka kan cuma juru tulis Pak Menteri, Kepala Kantor Pertanahan di kabupaten kota ini. Jangan sampai Pak Menteri yang sudah bekerja luar biasa, tapi mengenakan sanksi hanya dianggap nanti berbicara tentang formalitas. Jelek baik Pak Menteri adalah kawan saya, kita sudah berperiode-periode di sini Pak Menteri. Saya tidak ingin apa yang sudah dilakukan dengan baik menjadi dibicarakan hanya sebatas formalitas. Tolong dicek kembali Pak Menteri. Terima kasih pimpinan. Makasih. Mas Bimo bilang, kenapa kok ketua nggak batasi? Saya bilang semua ini kangen sama Mas Nusron. Jadi karena ketemunya satu masa sidang cuma 1 kali. Dulu sering ketemu Mas Nusron di gedung ini, sekarang biar aja mereka kangen-kangenan. Cuman saya tetap ingetin maksimal jam 2 sesuai dengan kesepakatan kita. Kalau begini nggak selesai jam 2 ini. Selanjutnya saya persilahkan ke fraksi Partai Nasdem. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati. Memang pembahasan kita kali ini adalah hal-hal yang ditunggu oleh publik terkait permasalahan-permasalahan yang sempat mencuat ramai di media-media. Dan sekarang Pak Menteri sudah menyampaikan secara resmi dengan Komisi 2. Artinya ketika nanti kita sebagai anggota Komisi 2 ditanya oleh publik, kita bisa menjawab. Terutama yang tentang pagar laut dan HGB itu. Tadi saya ingin menyampaikan beberapa catatan dari paparan-paparan dari Pak Menteri. Tadi di awal Pak Menteri menjabarkan tentang proses penerbitan HGU dan IUP. Di situ membahas tentang plasma. Dan Pak Menteri juga bahkan menjelaskan di situ tentang ada juga plasma yang plasma-plasmaan. Kali ini saya sebagai anggota Komisi 2 ingin betul-betul Pak Menteri menyampaikan berapa plasma yang dikelola oleh masyarakat. Biar jelas, misalkan perusahaan ini mengelola berapa ribu hektar plasmanya ini, plasma ini, mungkin kita bisa punya data itu. Dan yang kedua, tadi juga Pak Menteri membahaskan bahwa sesuai dengan program-program Presiden tentang plasma itu melibatkan beberapa kementerian, salah satunya Kementerian Transmigrasi, dan di situ juga ada Kementerian Kehutanan. Yang perlu kita garis bawahi, jangan sampai dengan pelibatan kementerian-kementerian itu memunculkan ego sektoral. Ketika ego sektoral itu tumbuh di masing-masing kementerian, biasanya ini akan memandekkan. Misalkan ketika nanti ditanya, oh itu belum izin keluar dari Menteri Transmigrasi, oh itu belum dari Menteri Kehutanan. Jangan sampai perekonomian terganggu oleh hal-hal semacam itu. Yang ketiga terkait pembatalan HGB. Saya lihat tuh langkah cermat yang dilakukan oleh Pak Menteri terkait menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di publik. Di satu sisi Presiden Prabowo memprogramkan 5 juta rumah. Dan di satu sisi juga ada segelintir orang yang memiliki tanah yang begitu luas. Di situ nampak ketidakadilan, gitu kan. Tetapi dalam mengambil sikap ini, Pak Menteri juga harus sangat hati-hati. Boleh kita bilang bahwa bagaimanapun itu adalah produk lembaga.
Produk lembaga itu pasti sudah melalui prosedur-prosedur. Kenapa itu muncul? Karena itu bagian dari produk lembaga. Sama halnya, ketika saya memiliki 3 orang anak, 1 sangat baik, 2 baik, yang 2 tidak baik. Tiba-tiba motor saya digadein oleh anak saya. Saya sebagai orang tua pasti akan menebus itu, gitu kan. Ya, itu filosofi yang kita gambarkan. Nah, sekarang mungkin di situ sebagai di bawah-bawah Pak Menteri banyak sebagai pemain, dan Pak Menteri harus jadi pelatih. Dan harus jadi pelatih, harus tahu permasalahan-permasalahan di bawah. Dan yang saya sampaikan juga, terkait pencabutan HGB itu, Pak Menteri sampaikan nomor surat HGB yang dicabut. Karena di pihak sana juga masih menanti, sebut saja Agung Sedayu itu, kan masih menanti. Nomor surat yang dicabut berapa? Nomor surat pencabutan itu. Karena di sini kita akui Agung Sedayu ini bukan perusahaan kaleng-kaleng. Dia sudah malang melintang dalam dunia bisnis perumahan dan lain-lain. Jangan sampai di kemudian hari terjadi gugatan-gugatan. Dan mereka juga beralibi bahwa HGB di atasan perairan itu bukan masalah ilegal dan tidak ilegal. Itu ilegal. Itu ilegal. Mereka menyatakan udah ada izin, sudah bayar pajak, dan dia juga memiliki PKK PRL, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Artinya itu ada prosedur-prosedur yang telah ditempuh gitu kan. Adapun yang tadi berdasarkan Permen ATR BP nomor 16 tahun 2002, di mana di situ ada klasifikasi. Kepala kantor kabupaten mengelola sertifikat dengan luas berapa, kanwil berapa, dan kementerian berapa. Nah, itu kan sebagai celah itu kan. Jadi kemarin kalau saya lihat itu dari investigasi salah satu media itu, memang trik mereka itu memecah-mecah biar itu tidak sampai ke pusat. Jadi kontrol dari menteri itu jadi lemah. Itu kan selesai di masalah Kanta. Apakah kita persalahkan itu sebagai oknum? Tidak. Di situ ada prosedur yang memang mengatur itu. Jadi produk-produk hukum itu, produk itu bagian dari produk lembaga. Kita harus cermati, jangan sampai di kemudian hari akan jadi tuntutan di pengadilan. Oke lah, sekarang publik merasa puas dengan pernyataan Pak Menteri. Ketika nanti dalam gugatan itu terjadi dan ATR kalah, ya itu harus dipersiapkan. Mungkin itu aja saya ucapkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak B. Selanjutnya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Gus Kozin. Ini orang baru, Gus Menteri. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Terima kasih karena ini pertama saya perkenalan dengan Pak Menteri senior kami di PMII dan sama-sama juga sebagai kader NU. Nama saya Muhammad Hozin, A45, Dapil Jawa Timur 4, meliputi Kabupaten Lumajang dan Jember. Yang pertama yang ingin kami sampaikan sebelum masuk kepada rancangan teknokratik tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Menteri, alangkah eloknya kita coba kembali kepada pijakan kita, cara pandang kita agar sama dulu dalam memposisikan negara, masyarakat terkait dengan maraknya konflik agraria yang belakangan ini terjadi. Saya tidak terlalu mau banyak mengapresiasi karena tadi yang dipaparkan hanya sebatas menepikan uap-uap saja atau asap, belum masuk kepada roadmap untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini secara detail dan tuntas. Kalau boleh saya kutip minggu kemarin atau beberapa waktu yang lalu, Pak Deddy Sitorus itu pernah menyampaikan kita jangan sibuk menyiapkan ember ketika rumah banjir, tapi kita harus mengkonstruksikan diri kita, menata apakah gentengnya yang bocor atau plafonnya yang roboh dan sebagainya. Oleh karena itu,
saya ingin mengutip pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Apakah kemudian Undang-Undang Dasar ini kalau dalam struktur keagamaan kita ibaratkan Quran kita dalam bernegara itu masih relevan dengan kondisi yang ada saat ini? Contoh kemudian kita lihat, mungkin nanti perlu ditambahi, tidak hanya kejadian pagar laut ini di Bekasi, Sidoarjo, dan kemudian di mana tadi di Banten, tapi ada juga di tanah kakek nenek saya di Sumeneb di Madura, Pak Menteri. Bahkan di sepanjang pesisir di Kabupaten Sumeneb ini sudah menjadi tambak mayoritas di sana, Pak Menteri. Ketika pada masyarakat kemudian melakukan upaya-upaya baik itu meminta audensi kepada BPN, meminta audensi kepada Kanwil, selalu responnya itu normatif prosedural. Oh, ini sudah sesuai dengan apa yang diajukan. Oleh karena itu, kenapa saya tadi mengungkit baseline kita dalam bernegara dan memposisikan rakyat. Kita harus ingat, kita ada di ruangan ini ber-AC menggunakan pakaian yang mewah, dihormati, itu karena ada tuan kita, yaitu rakyat. Kenapa kemudian dalam pengkaplingan pagar laut, baik itu SHM maupun SHGB, rakyat yang dirugikan sementara segelintir orang atau pengusaha yang diuntungkan? Ini kan filosofisnya sudah bertentangan, Pak Menteri. Kalau di dalam kaidah anak pesantren itu tasarruful imam ala ro'iyah manutun bil maslahah. Jadi legacy Pak Menteri, Dirjen, Kakanwil dan semuanya tidak kepada penghematan anggaran, efisiensi anggaran, tercapainya program 100 hari, bukan, tapi kemaslahatan rakyat. Itu. Kemudian yang di Sumeneb, kembali kepada permasalahan yang kami sampaikan tadi, poin yang di Sumeneb ini Pak Menteri, kapan-kapan misalkan ada waktu mungkin menugaskan Pak Dirjen atau Kanwil turun di lapangan. Jangan hanya sebatas menerima laporan apa yang tercatat di atas kertas, karena permasalahan itu tidak bisa terakomodir dalam lembaran-lembaran kertas, Pak Menteri. Tapi permasalahan itu ada di tengah-tengah masyarakat. Ini juga saya ingin meneruskan apa yang menjadi visi misi Pak Prabowo di dalam Astacita kedua nomor 416 kalau tidak salah, terkait swasembada pangan. Jangan kemudian ini menjadi paradok, Pak Presiden menggebu-gebukan terkait dengan swasembada pangan, ketahanan pangan, tapi ketahanan papan masyarakat kita terganggu. Ketika misalkan di Sumeneb ini banyak yang dijadikan tambak, ini akan berpotensi terjadi banjir rob, Pak Menteri. Sekarang posisinya existing ini masih laut. Jadi existing ini masih laut, awalnya masyarakat dan kepala desa ini menolak, Pak Menteri. Ini tepatnya ada di Kampung Tapak Kerbau, Desa Gresik Putih, Gapura, Sumeneb. Nah, ini bukan hanya SHGB, tapi sudah SHM. Alasannya dulu itu dataran, kemudian terjadi abrasi menjadi laut. Saya yakin ini hanya letupan-letupan kecil, mungkin di daerah pesisir-pesisir pantai di kabupaten dan provinsi yang lain juga banyak hal yang sama. Oleh karena itu, tidak mungkin semuanya akan dimunculkan ke permukaan di forum ini, tidak akan pernah selesai. Saya minta ketegasan dari Pak Menteri harus menyiapkan rancangan teknokratik berupa roadmap menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Dan perlu diingat, kejahatan di dalam bidang agraria tidak mungkin berdiri sendiri, Pak Menteri. Jangan sampai kemudian kita teriak mafia tanah, ternyata satu di antara kita yang sebetulnya menjadi mafia tanah. Karena saya hakul yakin, mungkin ainul yakin, tidak mungkin hanya ini ulah segelintir orang di tingkat bawah. Pasti ada keterlibatan baik itu di tingkat BPN kabupaten maupun Kanwil. Oleh karena itu tindakan tegas hanya sebatas mencabut urusan selesai, tapi harus ada punishment yang tegas, baik itu secara pidana maupun tuntutan atau pertanggungjawaban secara profesi. Kemudian yang kedua, ini aspirasi di dapil saya Pak Menteri, terkait dengan sengketa atau konflik masyarakat dengan PT KAI. Nah, saya coba ini flashback sedikit.
Jadi setelah terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 yang waktu itu masih bernama Staatswagen kalau tidak salah ya, SS, kemudian menjadi Jawatan Kereta Api, sekarang kita kenal dengan PT KAI. Lah, patokannya hanya satu, yaitu ground charge. Lah, ground charge itu sesuai dengan amanat undang-undang tadi, kemudian yang awalnya hak milik, hak menguasai menjadi hak pengelolaan. Ditindaklanjuti oleh PT KAI melakukan program sertifikasi secara massal. Padahal ini ada terjadi di dapil saya Pak Menteri, di Jalan Mawar, Desa Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Ada kurang lebih 300 KK masyarakat yang sampai detik ini masih terlalu zaman kolonial. Yang oleh BPN dilihat sebagai aspek yuridis tunggal untuk menerbitkan SHGB. Padahal masyarakat yang sudah mendiami lahan di pinggiran kereta api, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, mulai Jawa paling ujung timur, Banyuwangi sampai Jawa ujung barat, mereka menempati sebelum negara ini merdeka dari semenjak tahun 1930-an, 20-an. Mereka ada yang sudah punya SHM Pak Menteri, SHGB, dan menempati bayar pajak tiap tahun. Tapi secara sepihak oleh PT KAI dilakukan sertifikasi kepada BPN, BPN berpatokan kepada ground cut itu tadi, dan kemudian menerbitkan atau menganulir SHM-nya. Dan ketika masyarakat atau rakyat kecil berhadapan dengan negara, bisa ditebak siapa yang kalah, pasti rakyat Pak Menteri. Oleh karena itu saya harap ini harus dilakukan titik pijak yang sama. Jangan kemudian aspek ground cut itu dilihat dengan kacamata kuda, hanya aspek yuridis saja Pak Menteri. Tapi tolong pertimbangkan juga aspek sosiologisnya, aspek psikologisnya, aspek historisnya. Karena undang-undang tahun 1960 itu baru diterbitkan ketika masyarakat sudah berpuluh-puluh tahun menempati itu. Itu kan nggak fair Pak Menteri. Jadi ini berlaku surut, ibaratkan hampir semua permasalahan, termasuk yang di Jember, di Sidoarjo, di Jawa Tengah, kemudian yang di Bandung, urusan antara konflik rakyat dan PT KAI itu asal muasalnya atau pangkal permasalahannya urusan masalah ground cut itu tadi. Masyarakat selalu dirugikan. Bagaimana solusinya? Karena tadi pimpinan menyampaikan kita tidak hanya sebatas memberikan kritik, tapi harus memberikan solusi yang konstruktif juga. Mungkin misal contoh diberikan win-win solution, ada ganti untung untuk masyarakat, atau masyarakat diberikan SHGB-nya untuk kemudian mendiamkan sampai 30 tahun kemudian atau 40, sembari dilakukan pendekatan-pendekatan persuasif, edukatif agar tidak terjadi gesekan-gesekan di masyarakat. Ini saya juga minta, ini kan hadir Kakanwil Jawa Timur, ini untuk yang Sumeneb dan Jember tolong diberikan atensi. Sekali lagi, mudah-mudahan ke depannya Komisi 2 ini tidak hanya menjadi tempat sampah kemudian jadi pembuangan masalah-masalah di masyarakat yang harusnya diselesaikan oleh internal BPN, tapi harus kita juga yang meluangkan waktu menyelesaikan itu. Itu bukan suatu kebanggaan, tapi suatu hal yang harus segera diselesaikan. Kemudian terakhir yang ingin kami sampaikan, Terakhir ya Gus ya, terakhir. Ya minta dispen perkenalan sekalian gitu. Jadi yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bagaimana posisi negara dalam hal ini BPN dalam menyikapi land grabbing seperti yang disampaikan tadi, penyerobotan tanah secara besar-besaran, posisi negara di mana? Posisi BPN di mana? Apakah hanya terus melestarikan yang sudah terjadi selama ini, atau kemudian ada langkah-langkah yang revolusioner yang bisa diperbaiki? Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan. Sekali lagi, saya berkeyakinan Pak Menteri ini adalah seorang santri, seorang Nahdien sejati. Apa yang kita pelajari di pesantren, saatnya Pak Menteri sekarang buktikan bahwa kita semua bisa memperbaiki negeri ini memulai dari diri kita sendiri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Khozin, Gus Khozin. Saya sekaligus mengingatkan kepada kita semua pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI bahwa clearance room yang telah kita sepakati buat dengan Kementerian ATR BPN itu sedapat mungkin
itu dipakai dengan efektif setiap kita menerima pengaduan dari masyarakat. Kepada kementerian saya minta tolong gunakan web Anda itu untuk kemudian ada satu sudut sebagai dashboard kita. Tuh. Agar kemudian nanti para anggota dan masyarakat yang mengadukan melalui Komisi 2 juga bisa ngecek di situ. Perkembangannya seperti apa. Bu Reska ya, tolong ya, karena Pak Menteri kemarin utus Bu Reska. Saya hampir suruh Bu Reska duduk di sini lagi Pak. Hampir lupa saya Bu Reska ini sudah jadi staf khusus Menteri. Saya ingat saya masih jadi anggota Komisi 2 DPR RI Bu Reska. Jadi nanti tolong kawan-kawan dari tenaga ahli Komisi 2, Sekretariat Komisi 2 aktif kepada para anggota. Jangan sampai nanti Gus Khozin ini udah dilaporin masyarakatnya, umatnya, nggak selesai-selesai masalahnya. Nah, selesai itu dua maknanya. Yang paling paripurna selesai, keluar alas hak, itu paripurna. Tapi kalaupun memang belum bisa keluar alas hak, ada penjelasan yang rasional dan terukur. Kenapa kok itu tidak bisa diterbitkan? Yang selama ini menjadi polemik di masyarakat. Selanjutnya saya persilakan dari Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak apresiasi ke Pak Menteri pada hari ini dan kita juga fraksi PKS melihat ini sebuah terobosan dan keberanian yang luar biasa dari Pak Nusron, sudah menyuguhkan data dengan gamblang kepada kita semua dan ini tentu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan publik baik yang sekarang sedang hot atau yang kemarin-kemarin menjadi permasalahan di tengah masyarakat. Saya ingin menyoroti beberapa hal dan tentu dalam hal ini mendukung program cita-citanya Pak Prabowo ya. Dalam target di 2025 ini ada 126 juta bidang PTSL yang akan target kita untuk disertifikatkan. Nah, oleh karena itu tadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Salah satu yang di highlight tadi sedikit terkait dengan Sumatera Barat. Dan hadir juga bersama kita Pak Teddy Gus Priyadi, Kakanwil yang baru ya. Kemarin saya hadir serah terima jabatan antara Bu Sri Puspita Dewi dengan Pak Teddy. Ini memang Pak Menteri, Sumatera Barat ini punya kearifan lokal ya, keunikan sendiri terkait dengan nenek mama, tanah ulayat dan lain-lain. Saya dengan Bu Sri Puspita Dewi sebelumnya sudah mengadakan raker kecil-kecilan. Dan kita bertekad keberadaan kita di komisi ini mendukung program Pak Menteri untuk PTSL ini terutama di daerah-daerah yang mempunyai kearifan lokal khusus. Dan tentu ini kita berharap ada kebijakan-kebijakan tertentu ya, pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan bersama sehingga meyakinkan program kita ini akan membawa efek positif terhadap status lahan di masyarakat terutama di Sumatera Barat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan TORA atau Tanah Objek Reforma Agraria. Ini kan sebuah program yang bagus ya. 10 tahun terakhir kita sudah berhasil dalam melaksanakan reforma agraria sebesar 14,5 juta hektar. Akan tetapi ini sebagian besarnya baru kita ambil dari legalisasi aset tanah. Sekitar 12,26 juta hektar gitu ya. Kalau untuk retribusi itu masih kecil gitu ya, masih kecil itu 1,86 juta hektar. Nah, sisi lain Pak Prabowo kan ada program terkait dengan masalah swasembada pangan gitu ya. Nah, kita berharap sekarang tingkat Gini rasio kepemilikan lahan kita itu di angka 0,56. Itu artinya bahwa kita itu antara orang kaya, kemudian orang miskin, tingkat kepemilikan tanahnya itu kesenjangannya itu masih panjang gitu ya. Oleh karena itu kita berharap program swasembada pangan dikaitkan dengan reformasi agraria, kita berharap pemanfaatan lahan ini juga bisa digunakan atau diberikan kepada petani-petani di sekitar lingkungan lahan hutan gitu ya, area hutan yang kita jadikan sebagai objek lahan swasembada pangan yang akan diterbitkan ini. Artinya apa? Wujud swasembadaan jangan hanya dilakukan oleh korporasi besar,
tapi juga dilakukan oleh masyarakat-masyarakat, dan mereka nanti punya lahan baru dari hasil hutan yang digunakan untuk program swasembada pangan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan mafia tanah, kita sependapat, saya membaca beberapa kali berita dari Pak Menteri ya, yang membagi 3 mafia tanah itu, termasuk di internal kita. Langkah tadi sudah dilakukan ya, khusus di kasus yang sedang disorot sekarang di Tangerang, itu sudah dilakukan beberapa langkah tadi ya. Cuman saya ingin menanyakan juga nih ke Pak Menteri ya, tadi sudah disampaikan ada 50 bidang tanah yang akan dicabut statusnya. Pertanyaan kita kan ada di 2 di sini yang besar Pak Menteri ya. Di poin 1, 2 itu mempunyai 234 sertifikat dengan luas 341 hektar gitu ya. Kemudian 90 sertifikat itu hampir 1/5-nya negara Singapura gitu ya. Kalau kita tambah PIK 1, PIK 2 itu persis luasnya itu dengan Singapura. Nah, tentu orang nanti akan mengait-ngaitkan gitu ya. Ini kita kesenjangan tanah kita di Indonesia masih Gini Ratio-nya 0,56, kita masih susah rakyat kita punya tanah, sementara banyak sertifikat yang diberikan kepada yang tidak jelas. Tentu ini juga menjadi pertanyaan nanti bagi masyarakat. Oleh karena itu tadi di internal kan kita sudah. Nah, terhadap yang lain ini penanganan kita seperti apa? Ya, terhadap oknum di luar BPN, apakah kita biarkan saja begitu saja ya, kemudian kita batalkan sertifikatnya, kemudian tidak ada tindakan hukum seperti yang disampaikan oleh Bang Edi Sitorus. Kalau ini terjadi, jihad Pak Menteri di ATR BPN untuk mempertahankan tanah negara kita ini nanggung takutnya saya melihat dari beberapa hadis ya, itu salah satu jihad itu adalah mempertahankan kekayaan kita. Nah, kan Pak Menteri ini seorang mujahid yang kita berharap di situ all out insya Allah untuk memperjuangkan amanah rakyat untuk mempertahankan tanah negara kita ini. Kemudian kita juga sepakat terkait dengan HGU ya, kedepannya ini seperti yang disampaikan oleh pimpinan tadi, kita memang harus mendukung program Pak Prabowo Subianto ya, terkait dengan bagaimana kita tertibkan 537 perusahaan atau badan hukum yang mempunyai IUP tanpa HGU. Nah, ini kita mendukung sekali kalau bisa data itu kita punya, kemudian program-program kita ke depan mungkin Bang Bahtera kunjungan ke tempat-tempat itu sehingga kita pertanggungjawaban kita kepada publik untuk menjadikan kekayaan negara ini untuk sebagai kesejahteraan rakyat ini bisa kita lakukan. Itu mungkin beberapa hal Pak Menteri. Sekali lagi kita siap bersinergi insya Allah untuk bersama-sama Pak Menteri bagaimana mewujudkan reforma agraria ke depan yang lebih mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami persilakan kawan dari fraksi PAN. Ada yang mewakili? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan serta anggota Komisi 2, yang kami hormati Pak Menteri beserta jajaran. Saya Pak di Riau. Riau hari ini kebun sawitnya lebih kurang 2,7 juta hektar. 2,7 Pak, lebih. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menteri, setiap perpanjang HGU itu aturannya 20%. Ke depan 30%. Ya, yang kedua 30 Pak. Yang ketiga. Oh, yang kedua masih 20. Masih 20. Baik. Nah, yang 30 ini Pak, apakah sudah siap payung hukumnya? Kalau belum, ya kami minta persiapkan. Karena isu-isu yang seperti ini
isu yang seksi Pak di daerah kami. Karena 20% saja sampai hari ini belum semua perusahaan yang bisa merealisasikan ya aturan itu. Apalagi di perusahaan di daerah kami yang paling besar juga badan usaha milik negara, PTP 5, PTP 4 itu ratusan ribu Pak, berada di tengah kampung masyarakat, di atas ya tanah wilayah masyarakat. Masyarakat sendiri pun tidak ada juga menjadi pegawai atau pekerja dari perusahaan itu. Apalagi untuk mendapatkan 20% ini. Ini memang ya menjadi perhatian kita Pak Menteri. Saya rasa banyak sekali ini, ya, 1 tahun, 2 tahun ke depan, ini HGU baik perusahaan swasta maupun BUMN yang habis HGU-nya untuk kita perpanjang, tentu ini menjadi atensi kita untuk mendapatkan 20%. Terus yang kedua, ya, untuk HPL Pak, untuk ini, transmigrasi. Transmigrasi di tempat Riau ini kan cukup luas sekali Pak, banyak sekali pemukiman migrasi. Tapi anehnya, dalam satu kampung, satu desa yang sudah dipenitip, yang sebagian sertifikatnya ada di atas HPL, yang sebagian ada di HPT atau HPK. Nah, saya sudah beberapa kali mendampingi tokoh masyarakat, mendampingi kades-kades, menemui BPN, menemui transmigrasi, menemui juga KLHK. Itu sampai hari ini Pak, belum ada benang merahnya. Karena ini di kawasan, tentu KLHK. KLHK minta ya, lahan pengganti. Kan aneh Pak. Dahulu lahan itu transmigrasi diserahkan ke BPN untuk dibuat sertifikatnya. Setelah di tengah jalan, ya ini menjadi HPT, HPK. Ini Pak, ya seperti apa penanganan ini? Hari ini ada program dari BPD PKS, setiap petani yang berkebun sawit mendapat 60 juta bantuannya dari pemerintah. Tapi karena HPK, HPT, dia tidak bisa. Sementara negara sudah hadir di tengah masyarakat, tetapi tidak bisa eksekusi. Ini persoalan kita bersama nih Pak Menteri. Ya. Bagaimana langkah-langkah kita ini? Dengan KLHK-nya kah? Atau memang sertifikat ini Pak Menteri yang menerbitkan ini? Ini apa langkah kita, langkah konkretnya? Yang ketiga, ya, di program Bapak 2025 ini ada lebih kurang 3 juta PTSL untuk masyarakat. Ini Pak, di mana ranah kami sebagai mitra fungsi 2 yang Kementerian Bapak untuk mendapatkan kami, ya, katakanlah posisi kami, mungkin kami turun ke lapangan, kami turun ke dapil, ya, bagaimana komunikasi kami dengan kanta-kanta Bapak, sehingga aspirasi masyarakat yang mungkin tidak tersentuh oleh kanta-kanta Bapak, oleh mungkin desa yang tidak termasuk program KSL ini, bagaimana kami bisa mendapatkan ini, sehingga pemerataan itu bisa semuanya mendapatkan program pemerintah yang 3 juta ini. Yang terakhir Pak Menteri, ini masalah wakaf. Nah, ini menarik nih. Ini hampir semua masyarakat masjid-masjid kita di daerah ini kan tidak ada suratnya, sertifikatnya. Ya hibahnya. Hibahnya ada Pak. Ya. Cuma sertifikatnya daripada wakaf ini tidak ada. Sehingga tidak dapat dana dari APBD, APBN, karena tidak ada alas haknya. Ini seperti apa prosesnya? Apakah cukup melalui kanta-kanta saja, atau seperti apa kami ya untuk mendapatkan jalurnya ini, sehingga masyarakat kita, rumah ibadah kita, semua agama mendapatkan sertifikat hibah ini.
Saya rasa mungkin Pak ini dulu Pak Menteri. Terima kasih. Kami sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan juru bicara dari fraksi Partai Demokrat. Langsung dari pimpinan, Pak Deddy Yusuf mewakili juga. Atau anggota masih dikasih lagi satu bentar, cukup. Kayaknya perlu anggota satu lagi nanti. Terima kasih pimpinan, Mas Nusron yang saya hormati, rekan seguru dan seilmu, Pak Wamen, Bapak Ibu semua. Saya pikir ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, karena selama ini kita hanya mengikuti di media massa. Kita mengikuti apa yang terjadi di Komisi 4 kemarin, ribut-ribut, dan tentu kami mengatakan ini akan sampai pula ke Komisi 2. Dan setelah penjelasan tadi, kita mulai melihat benang merahnya. Kalau saya perhatikan, benang merah ini berasal dari usulan desa. Dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohot. Agak unik ini, karena desa Kohot ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain, malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang terbesar adalah, kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi yang disampaikan Mas Menteri tadi, bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Nah, tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya ini Kabupaten Tangerang ini cukup banyak. Di Jawa Barat, di Bekasi, saya dengar kemarin beritanya, itu oleh pemerintah provinsi ditolak penggunaan apa namanya KPPRL itu ya, itu ditolak padahal sudah mengajukan berkali-kali. Nah, saya tidak mau mencari kesalahan di mananya, tetapi kira-kira prosesnya bagaimana sih dalam proses penentuan RT RW ataupun tata ruang oleh pemerintah daerah bahkan sampai ke desa, dan kemudian apakah rekomendasi GIRIK itu hanya cukup dari kepala desa saja? Karena kalau tidak, ini nanti akan termanfaatkan juga di desa-desa lainnya. Rekomendasi hanya keluar dari kepala desa. Dan kalau nggak salah di desa Kohot ini kan banyak dipalsukan. Nah, proses pengusulan menjadi GIRIK dan sertifikat lahan. Jadi jangan hanya memindahkan ke satu titik, setelah 2 tahun selesai, malah setelah jadi HGU atau HGB itu dijual kepada perkebunan. Kita harus jelas ketika memindahkan atau mengembangkan daerah strategis ekonomi yang baru, itu bidangnya apa? Apakah perkebunan, apakah sentra budidaya atau yang lain, itu harus terintegrasi. Jadi saya pikir saya harus memberikan apresiasi kepada Mas Menteri, dan ini perlu ditambahkan kembali. 30% untuk HGU yang perpanjangan saya sangat setuju sekali, sepakat sekali, dan plasma harus dihidupkan. Dan yang terakhir mungkin saya harus menyampaikan, Mas Nusron, tadi ada kawan yang sudah menyampaikan, perlu penguatan hukum, penegakan hukum.
Kalau kita perhatikan di sini dari kedirjenan, memang belum ada dirjen gakum, ya, atau deputi penindakan. Dulu ketika saya di Komisi 9, saya pernah mengusulkan agar Badan POM itu punya deputi penindakan. Kenapa? Begini, hampir 40% permasalahan perdata di Mahkamah Agung itu adalah kasus sengketa tanah. Dan kadang-kadang berproses panjang sekali. Saya coba mereview, perlukah ada pengadilan agraria? Nah, kalau ada pengadilan agraria, maka menambah beban tentunya untuk pembentukan lembaga baru. Ada usulan yang sebetulnya sederhana, yaitu adanya deputi penindakan di Dirjen Gakum. Sehingga proses sengketa-sengketa tanah itu lebih cepat diprosesnya. Walaupun mungkin ini akan boleh dikatakan ada bias kepentingan, karena banyak yang melakukan sengketa tanah permasalahan ini justru adalah di oknum-oknum ATR BPN. Tetapi saya pikir kalau ini bisa diawasi oleh Ombudsman, diawasi oleh KPK dan lain-lain, ini saya pikir ini akan menjadi kuat sekali. Jadi ini harapan saya, Mas Nusron, bahwa permasalahan ini benar-benar kita kawal jangan sampai terulang lagi. Dan apa yang sudah dilakukan saat ini adalah HGB itu dicabut, tolong diperiksa lagi, masih ada lagi nggak di tempat lain. Mungkin di belahan wilayah yang mana. Dan menurut saya ini menjadi isu yang penting karena salah satu penggunaan sertifikat HGB itu adalah untuk minjem uang ke bank. Dan kita tahu banyak yang memiliki HGB ribuan hektar yang mungkin tadi belum tentu dikerjakan, hanya ditaruh di perbankan. Jadi boleh saja nanti silakan dengan Komisi 11 kita nanti melakukan diskusi unik terkait masalah equity tadi, ya. Nah, kembali ke masalah paket laut ini. Pak Nusron tadi sudah menyampaikan ada sekian jenis, ada sekian nama perusahaan. Apakah perusahaan-perusahaan ini sudah pernah dipanggil untuk ditanyai secara langsung? Apakah itu kewenangan Kementerian ATR atau itu kewenangan penegakan hukum? Jadi saya mohon agar kita tidak simpang siur, nanti dipersalahkan ini, dipersalahkan ini. Kita langsung fokus. Yang mengusulkan perusahaan-perusahaan itu, apakah sudah pernah dipanggil oleh ATR BPN, dan kemudian apa yang akan dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang mengusulkan. Mungkin itu dari saya, terima kasih, saya kembalikan kepada Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari anggota, karena tadi Pak Didi semua anggota, kalau masih ada, silakan atas dulu Pak Edo. Terima kasih pimpinan. Saya nambahin sedikit aja Pak Menteri. Tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa yang terkena sanksi berat atas penerbitan HGB atau SL, HGB yang diterbitkan itu 390 hektar. Jadi, kewenangan yang atas luasan 390 adalah Menteri. Ini kalau sesuai permen. Jadi mohon dicek lagi Pak Menteri. Terima kasih pimpinan. Yang ini saya jawab dulu Pak. Bapak perlu cek bahwa kewenangan itu ada dua Pak. Pertama kewenangan pemberian hak, yang kedua kewenangan konversi. Kalau sifatnya kewenangan konversi, itu semuanya ada di Kepala Kantor Pertanahan. Tidak melihat luasan, Pak. Nah, kasus yang terjadi di Kohot ini, semuanya itu adalah konversi, Pak. Tadi di depan sudah kami sampaikan. Jadi tidak ada pemberian hak
kepada dari tanah negara kepada seseorang maupun kepada badan hukum. Jadi yang ada kewenangan itu yang sifatnya itu adalah pemberian hak. Karena ini menyangkut semua adalah konversi. Dari KIRIK menjadi SHM, dari SHM menjadi diturunkan ke SHGB. Saya kira itu Pak, supaya nggak bias Pak. Penjelasan sementara gitu. Selanjutnya Pak Ahmad Irawan. Ini. Ya, Irawan dari Golkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Menteri beserta seluruh jajaran, pimpinan Komisi 2, anggota Komisi 2 dan seluruh hadirin hadirat yang ada dalam ruangan ini. Pak Menteri, hal yang pertama saya ingin sampaikan sebagai junior Pak Menteri di Partai Golkar, Pak. Kita bangga juga Pak Menteri. Betul Pak, bangga kita Pak. Di saat publik terlebih dahulu menemukan persoalan sertifikat di lautan, Pak Menteri dengan responsif menindaklanjuti apa yang menjadi temuan publik tersebut. Dan itu menurut saya sesuatu yang menyelamatkan muka kita semua, Pak. Bagaimana mungkin ada HGB di lautan, Pak? Kita jadi tertawaan publik, Pak. Masyarakat pasti ketawa. Di mana wibawa kita sebagai pemerintah, gitu. Syukurnya Pak Menteri dari Partai Golkar, kakak kita Pak, senior kita yang kita hormati. Memang Pak Nusron ini tingkat adaptasinya tinggi Pak. Meskipun tadi bicara contrarius actus, ini biasanya kalau bukan orang administrasi negara Pak, itu lama Pak untuk mengetahui apa itu prinsip contrarius actus. Tapi Pak Menteri cepat banget Pak. Bahkan sebelum 100 hari isu-isu pertanahan, saya tadi menyimak penjelasan, itu telah memahami detail Pak. Tapi juga saya ingin mengingatkan Pak Menteri dalam kapasitas saya sebagai anggota Komisi 2. Ketika membatalkan SHGB itu Pak, saya termasuk nonton videonya. Ada Pak Kades yang mendampingi, ada Kepala BPN. Kita memang Pak, kalau mengenai isu pagar laut ini, kalau kita tidak teliti, kita juga bisa larut Pak dengan persoalan terus dinamikanya gitu. Karena publik juga belum mendapatkan penjelasan yang cukup dan terang Pak terkait dengan kewenangan delegasi yang ada di dalam tubuh Kementerian ATR BPN. Tadi Pak Menteri menjelaskan bahwa dengan luasan sekian-sekian itu sebenarnya telah didelegasikan Kepala Kantah Pak. Dalam hal ini tentu Kepala Kantor Pertanahan Tangerang, terus Kanwil Banten. Di saat publik mencari ini siapa menteri yang bertanggung jawab terhadap persoalan pagar laut tersebut, padahal di satu sisi proses sertifikasinya sebenarnya telah didelegasikan kepada kepada Kantor Pertanahan. Kemudian Pak Menteri datang, meskipun Pak Menteri saya sih sebenarnya berharap pada saat itu Pak Kades, Pak Menteri, pimpinan Komisi 4, mestinya Pak Rifki ada di situ juga Pak, sebagai pimpinan Komisi 2 Pak, sebagai senior saya juga Pak yang saya hormati. Karena ini kan persoalan agraria, Pak Menteri Pak Menteri kan harusnya didampingi oleh Ketua Komisi 2, tidak hanya Ketua Komisi 4 Pak. Mestinya begitu Pak Rifki. Jadi biar tontonan itu, pandangan kita itu lebih bagus Pak. Lebih bangga lagi kita Pak kalau ketua kita Pak Rifki di sana Pak. Nah cuma persoalannya Pak, ketika ekspresif di dalam
tontonan itu dibatalkan di situ, saya bertanya-tanya kaitannya dengan karena sertifikasi ini bagian dari KATUN, Pak, keputusan tata usaha negara. Kemudian kewenangannya delegatif, terus ada badan atasan. Tentu kita tidak bisa melepaskan persoalan SHGB ini dari asas-asas umum pemerintahan yang baik dan peradilan tata usaha negara, Pak. Yang di dalamnya di situ tentu kita bicara tentang wewenang, kelembagaan, dan kemudian Pak Menteri tadi menyampaikan persoalan materialnya, Pak, materialnya. Nah, itu yang kalau kita bicara asas umum pemerintahan yang baik, Pak, AUPB itu, seharusnya sebelum SHGB ini dibatalkan, saya juga sama sikapnya kalau menemukan masa begitu, pasti SHGB-nya saya batalkan juga, Pak. Tetapi kan asas umum pemerintahan yang baik yang diatur dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 itu mengatur bahwa subjek yang terdampak dengan keputusan yang kita ambil itu harus kita klarifikasi terlebih dahulu dan mendapatkan penjelasannya. Nah, itu yang ingin saya pertanyakan di dalam ruangan ini, karena di tontonan itu tidak ada pihak tadi itu PT Madrasah Aliyah Negeri, terus apa lagi tadi itu, PT CM, kan nggak ada kita lihat, Pak, atau Pak Menteri nggak memperkenalkan, itu kan tidak ada. Apakah itu dilalui, Pak? Karena bagaimanapun, kalau keputusan ini sudah diambil, kemudian kita melakukan koreksi melalui badan atasan, tentu ini potensial akan digugat di peradilan tata usaha negara, Pak, PT UN. Itu yang apa namanya, yang prinsip yang perlu saya pertanyakan kepada Pak Menteri, agar juga publik dan kita semua ya, khususnya yang memiliki otoritas ini, memang memahami bahwa kronologinya, rangkaian peristiwanya ke depan selanjutnya akan seperti itu, Pak. Di mana perkara ini, masalah ini, itu akan hilirnya akan kemana, Pak? Hulunya ke atas dan hilirnya akan kemana? Kan kita gambaran lengkapnya akan seperti itu. Kalau kemudian isu ini terus terus bergelinding, gitu. Cuma ya itu tadi tuh, Pak Menteri ilmunya tinggi, Pak. Masalah-masalah begini jadi biasa, Pak. Terus yang kedua, Pak Menteri, saya baca sekilas tadi mengenai, mohon dipersingkat, Mas. Oh ya, mengenai automatic adjustment, Pak. Jadi ada anggarannya diblokir, tapi capaiannya melebihi target semua, Pak. Nah, itu pertanyaannya, apakah Kementerian Agraria ini memandang bahwa ya udahlah, dengan anggaran segitu meskipun dipotong, ya kita juga tetap bisa bekerja dengan baik. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, kaitannya dengan kantah-kantah, Pak. Kantah agraria yang memenuhi target realisasi, Pak. Tadi Pak Menteri tegas, Pak, itu luar biasa, Pak, memberikan saksiat, misalnya ini. Tapi kita juga harus bisa memberikan reward kepada yang berhasil, Pak. Utamanya yang telah deklarasi lengkap ya, Pak ya. Lengkap, terus bekerja dengan baik, apa macam-macam. Jadi supaya mekanisme reward and punishment-nya itu memang jelas, Pak. Jangan kita berharap orang bekerja baik, tapi tidak ada bedanya dengan orang yang tidak bekerja dengan baik. Begitu, Pak Menteri, karena Pak Bimo selaku pimpinan sudah membatasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, terima kasih Pak Ahmad Irawan. Selanjutnya Pak Longking. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, Pak Menteri Nusron Wahid dan seluruh jajaran Eselon 1 dan Eselon 2 yang sempat mendampingi, teman-teman anggota Dewan yang terhormat. Saya tidak banyak, Pak. Pertama yang saya ingin sampaikan ke Pak Menteri, yaitu soal kasus hukum mantan saya punya Kakanil Pertanahan Sulawesi Tengah, Pak. Yang sekarang sudah jadi terdakwa, ini gara-gara yang bersangkutan dengan berani dan gagah
menandatangani sebidang tanah land clearing yang memang peruntukannya untuk kemanusiaan, yaitu untuk huntap di Kota Palu dan sekitarnya. Beliau telah menyelamatkan 13.000 huntap, Pak. Karena kalau tidak ditandatangani oleh beliau dengan Pak Wali Kota saat itu, Bank Dunia tidak akan mencairkan bantuan Bank Dunia. Dan saya saat itu adalah gubernurnya. Nah, untuk itulah saya mohon dengan sangat mulai Pak Menteri, tolonglah Pak Doni ini adalah pahlawan bagi saya. Dan saya termasuk yang sudah diperiksa berkali-kali oleh Kapolda. Tapi saya katakan, pada saat kejadian likuifaksi dan tsunami saat itu, perintah dari Wapres saat itu kepada kami, ambil tanah semua SHGB pun boleh diambil. Karena ini adalah kasus bencana. Nah, ini sayangnya kita justru memelihara pemilik-pemilik HGB yang tidak tahu diuntung, Pak. HGB-nya saja sudah mati berapa kali, minta diperpanjang lagi, kemudian kita ambil untuk membangun huntap, kemudian ini dia persoalkan, Pak. Ini kan luar biasa, betul-betul tidak tahu diri. Tanah sudah diterlantarkan berpuluh-puluh tahun, giliran kita mau pakai untuk kemanusiaan, justru dia lapor bahwa Kak Kanwil, Pak Doni, dan Wali Kota adalah melanggar dan memanipulasi data-data. Ini kan luar biasa, Pak. Jadi saya mohon Pak Menteri barangkali bisa mengapros Pak Kapolri bahwa atas terduga terdakwanya Pak Doni itu, kami terus terang masyarakat Sulawesi Tengah sungguh tidak bisa menerimanya. Artinya tolonglah Pak, artinya kami tidak bermaksud untuk mencampuri urusan-urusan hukumnya, tetapi paling tidak tolong diperhatikan bahwa apa yang dia lakukan itu demi kemanusiaan, korban likuifaksi dan tsunami. Nah, ini barangkali berbeda kasusnya. Bahkan saat itu Pak Yusuf Kalla, Wakil Presiden, memerintahkan kami dengan melalui Pak Menteri waktu itu Pak Sofyan Jalil, ambil tanah apa saja mau diambil silakan. Yang penting harus bisa membangun huntap untuk kurang lebih 13.000 huntap yang perlu dibangun. Nah, ini kan luar biasa Pak. Jadi tolonglah Pak, kasihan beliau. Masa orang yang sudah berbuat, berkorban harus jadi terdakwa. Ini luar biasa Pak. Itu kami terus serang keberatan. Ini mohon Pak dengan sangat untuk diperhatikan. Kemudian minta maaf Pak Ketua, atas hasil reses kami di daerah, tadi juga beberapa teman sudah menyampaikan persoalan kondisi-kondisi kanta kami, kantor-kantor pertanahan kabupaten yang rata-rata sudah mendeklarasi juga, cuman kondisinya kasihan Pak Menteri. Kasihan bukan seperti kantor Pak. Padahal begitu banyak jasa-jasa kantor kanta itu Pak untuk kepentingan masyarakat. Jadi barangkali nanti kita berusaha barangkali untuk meminta moratorium kepada Pak Presiden agar ATR diizinkan untuk memperbaiki semua kantor-kantor pertanahan kabupatennya Pak. Karena sudah tidak layak semua Pak. Mengurus data-data digital pun sudah ketakutan Pak, kanta-kanta sekarang. Jadi saya kira itu sudah jadi perhatian Pak. Kemudian yang terakhir, ada pengaduan masyarakat, nanti setelah ini saya serahkan sama Bapak, ke Pak Menteri, soal ulah dari beberapa, ya kita punya anak-anak Pak, staf, karena kasus likuifaksi dan tsunami saat itu menimbulkan banyak kehilangan-kehilangan daripada penduduk, antara lain kehilangan sertifikat Pak. Itu atas nama Baso Rustam Effendi. Dan sekarang dia minta untuk diganti kopi pergantian, tapi sampai hari ini sudah 1 tahun 8 bulan tidak ada tindak lanjut dari kanta Kota Palu dan juga dari Kanwil dan seterusnya. Jadi mohon Pak, ini kasihan korban tsunami yang meminta keadilan supaya sertifikatnya bisa diganti kembali. Artinya ada data-datanya dan bahkan sudah melapor sampai ke Presiden Pak. Ya itu. Dan terakhir kami mohon Pak, kuota PTSL untuk Sulawesi Tengah insya Allah bisa ditambah Pak, karena kemarin kami cukup melebihi target untuk jatah Sulawesi Tengah, tapi untuk ke depan mudah-mudahan tahun 2025 ini kuota PTSL bisa ditambah lagi. Saya kira itu saja Pak Menteri, terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Longki.
Selanjutnya dari meja pimpinan, saya mau Pak Batra dulu. Belum. Oh belum. Pak Wahyudin Nur Ali. Pak Wahyudin Nur. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Wamen, dan juga pejabat eselon dari Menteri ATR BPN yang saya hormati. Saya nggak banyak aja, cuman rasa prihatin aja Pak Menteri. Tapi pertama saya harus mengapresiasi 2 langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Menteri. Ya. Satu, program 100 hari kerja luar biasa tercapai. Yang kedua adalah keberanian Pak Menteri mencabut sertifikatnya. Nah, rasa keprihatinan ini Pak Menteri, kalau kalian lihat tadi berapa ratusan hektar dikuasai oleh para korporat, orang-orang, sementara itu laut sudah bisa dikuasai, sementara rakyat kita yang kadang banyak menempati meteran hektar, meteran bukan hektar lagi, meteran aja, itu kadang digusur, ya, berhadapan dengan proses hukum dan lain-lain. Ini kan menimbulkan rasa apa ya, kita ini bernegara, jadi ingat gitu loh. Dulu negara ini kelihatannya itu diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Mereka berjuang sampai dengan nyawa dan lain-lain. Dan mereka tidak mengharapkan kok anak cucu mereka mendapatkan warisan yang hektaran. Ya. Coba kita lihat, kalau kita jalan di Jalan Sudirman, Jalan Gatot Subroto dan lain-lain, kita tanya itu, anak cucu mereka nggak ada itu yang menguasai tanah di situ. Jalan Sudirman seberapa hebatnya mahal, tapi anak cucu Sudirman nggak ada. Pangeran Diponegoro dan lain. Jadi luar biasa pangeran para pahlawan ini. Tapi di saat seperti ini kadang kita prihatin. Konsesi pemberian ratusan hektar kepada mereka korporasi ini. Ya, kalau bisa Pak Menteri saya minta keberanian lagi. Berapa sih keuntungan negara yang didapatkan dari konsesi ribuan hektar? Ya, yang bisa kita lihat sebetulnya APBN kita berapa yang bisa kita dapatkan dari konsesi yang diberikan kepada mereka. Nah ini harus ada lah ya, telaah ke depan. Barangkali kalau pemberian konsesi ratusan hektar ini dilihat Pak Menteri, ada nggak nih yang mau diberikan hak ya, konsesi ini atas mereka, sejarah saham mereka terhadap bangsa ini ada apa enggak gitu. Kok kelihatannya nggak ada itu yang sudah menguasai ratusan hektar ya, puluhan hektar di mana-mana. Kelihatannya nggak punya saham apapun terhadap bangsa nenek moyang mereka. Mungkin itu aja Pak Menteri. Saya akan mengapresiasi kalau langkah ke depan akan lebih memikirkan kepada masyarakat yang terutama untuk memiliki tanah yang hanya meteran aja agak sulit, yang sekarang banyak hidup menggelandang di emperan toko-toko itu Menteri, karena mereka terlibat utang dan lain-lain dan tidak mampu akhirnya menjual, dan mereka akhirnya tidak mempunyai tempat tinggal sehingga tidak dapat bantuan apapun dari pemerintah karena susah sekali kalau tidak ada alamatnya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir Pak Edi Ulwan. Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2, rekan-rekan anggota Komisi 2 dan Pak Menteri beserta jajaran. Saya mungkin di penghujung waktu ini sedikit aja simpel Pak Menteri. Ada beberapa hal saya ingin sampaikan. Saya sebenarnya tadi rapat semangat sekali ini Pak Menteri ATR BPN ini, banyak hal yang saya sudah siapkan terkait ya isu yang sangat viral ini. Tapi saya salut sekali Pak, semakin Pak Menteri menjelaskan detail-detail, langsung rincian catatan saya ini sudah terjawab semua.
Jadi saya apresiasi sekali beliau ini menteri yang kalau datang sini saya puas dengan paparan beliau. Jadi saya kebetulan tidak suka memuji dan mencari muka, Pak. Memang karakter saya kalau bagus ya bagus, Pak Nusron. Yang berikutnya, Pak, saya tahu betul karakter Pak Menteri kita ini. Saya pernah rapat sekali, terus rekan-rekan anggota itu menyampaikan banyak kasus konflik agraria. Beliau langsung motong. Kalau kasus per kasus itu nanti dicatat aja, karena betul sekali. Saya ini Pak Menteri, kalau mau mengadukan kasus konflik agraria di dapil saya banyak sekali, tapi saya mengapresiasi kemarin kami dapat informasi Bu Rizka yang menjadi LO untuk mengkanalisasi laporan-laporan kami, dan saya apresiasi sekali. Dan perlu juga saya sampaikan Pak Menteri, kami di Komisi 2 pribadinya khususnya saya, ini dua hal isu strategis tentang konstituen masyarakat yang mengadu itu. Yang pertama tentang honorer P3K, dan yang kedua tentang konflik agraria ini Pak Menteri. Jadi apalagi saya dapil Kalimantan Timur Pak Menteri, IKN, dan banyak hal sekali. Kami kebetulan baru selesai reses. Saya akan sudah sampaikan ke Bu Rizka, dan saya juga ingin menyampaikan. Kebetulan ada Kantah dan Kanwil di sini, ada Pak Denny di Kalimantan Timur. Ada satu hal yang mau saya headline, Pak Menteri. Sebenarnya saya suka sekali style kepemimpinan Pak Menteri ini. Saya ingin memperkuat terkait apa yang menjadi pernyataan ketua kami, bahwa setiap laporan apapun itu bentuknya, maupun itu perorangan, korporasi, keluhan dari masyarakat. Kami dapat banyak keluhan begini Pak Menteri. Kami itu kalau ke BPN itu ya cuma sampai melapor dan disuruh menunggu. Tapi tidak tahu ini ujungnya sampai kapan, dan kami menunggu sampai kapan, kalau ditanya muter-muter aja. Nah, maksud saya gini Pak Menteri, mungkin bisa saya ingin memperkuat statement Pak Ketua kami, setiap ada keluhan laporan apapun itu minimal dilayani, direspon, ada batas waktu berapa hari, mungkin standarnya begitu. Respon itu kan tidak harus memenuhi tuntutan apa yang menjadi kehendak masyarakat. Saya juga Pak Menteri baru 4 bulan begini ber-DPR ini, kadang kalau dapat keluhan masyarakat itu langsung percaya diri begini, seperti menjadi superhero. Tahu-tahu begitu audiensi dengan BPN, waduh salah, masyarakatnya yang secara yuridis salah gitu. Jadi penting bagi saya ulangi, karena Pak Denny ada di saya lihat di sini. Nanti di Kalimantan Timur kalau ada keluhan sengaja saya sampaikan di forum ini supaya beliau merespon keluhan-keluhan di dapil kami, supaya ada direspon. Jangan sampai berbulan-bulan bahkan 1 tahun tidak direspon Pak. Mungkin saya nggak tahu ini direspon ini apakah ada hal yang memang tidak bisa dijawab. Saya rasa apapun pengaduannya tentu ada narasi bagaimana jawabannya. Walaupun itu pahit manis tetap ada respon, itu poinnya. Jadi keluhan teman-teman masyarakat, bahkan kami ini Pak ditonton di YouTube begini, bukan di dapil kami banyak aduan juga. Tapi terima kasih sekali lagi, saya apresiasi Bu Rizka ini juga responsif Pak. Saya sudah dapat laporan, sudah kemarin kami masukin dari dapil, sudah ditindaklanjuti. Dan barusan saya juga lapor ke Bu Rizka, WA langsung terkait hal-hal langsung ditindaklanjuti habis ini Pak. Jadi terima kasih, mungkin itu saya tidak berpanjang-panjang. Terima kasih pimpinan sudah senyum melihat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, izin dulu Pak ya. Aspirasi bawah dulu Pak. Skor dulu gimana? Enggak usah. Skor dulu aja. Jadi sholat dulu. Skor lah 15 menit ya. Ya. Ya, kita nanti mau kembali ke pimpinan, ada Pak Zul, ada Pak Batra. Kita skor 5 menit. Setuju Pak? 10 lah. 10 menit? Ya. Skor 10 menit, terutama untuk urusan yang di bawah.
Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan,
dan mengolah peristiwa. Menandatangani secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Tadi sudah ditunjukkan sama Mas Menteri lewat keterangan Ketua Komisi 2. Dan yang terakhir, karena ini menyelesaikan masalah itu harus jelas supaya kita pun tidak sering mendapatkan masalah, Mas Menteri dan Bung Wakil Menteri. Ada benarnya yang disampaikan oleh beberapa teman, tolong Mas Menteri, Bung Wakil Menteri, Pak Suyus dan jajaran, kita dikasih tahap demi tahap sudah sejauh mana penyelesaian dan waktunya kapan harus segera diselesaikan supaya kita makin mengurangi masalah, tidak menumpuk masalah. Saya kira itu go ahead Mas Menteri, semoga makin menunjukkan karya terbaik, maka tidak lengkap rasanya kalau kami salah. Saya kira itu go ahead Mas Menteri, semoga makin menunjukkan karya terbaik, maka tidak lengkap rasanya kalau kami dari terutama Partai Gerindra juga tidak memberi apresiasi kepada Pak Menteri beserta seluruh jajaran. Kami mendengar tadi dan melihat bagaimana Pak Menteri menjelaskan secara rinci dan detail yang kemudian apa yang menjadi diskursus publik hari ini, dan hari ini Pak kami mendapat penjelasan yang sangat utuh, terang benderang. Mudah-mudahan dengan kapasitas yang dimiliki Pak Menteri beserta seluruh jajaran terus bisa membantu Presiden Prabowo dalam kepemimpinan di bawah komando beliau, masyarakat
terus merasakan kehadiran Bapak-Bapak sekalian. Barangkali